Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut salah satu barang yang akan dikenakan PPN 12% adalah beras premium. Namun Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan beras premium tidak akan dikenai PPN 12%. Pemerintah akan menerapkan PPN 12% mulai 1 Januari mendatang. PPN 12% akan diterapkan pada barang mewah. Beberapa barang mewah yang akan dikenai PPN 12% antara lain bahan pangan mewah atau premium, serta jasa pendidikan dan kesehatan premium. Beras premium sempat masuk daftar barang yang akan kena PPN 12%. Namun, hal itu kemudian dibantah oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulkifli menyebut beras premium dan medium tidak akan kena PPN 12%. PPN 12% hanya akan diterapkan untuk beras khusus. Kemarin kan PPN sudah ditetapkan 12% termasuk untuk beras premium. Pangan nggak ada, beras nggak ada. Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium nggak ada 12%. Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Mendak menegaskan penerapan PPN 12% tidak akan mengerek harga eceran tertinggi beras atau HET beras. Beras premium kan dikenakan tarif PPN ya Pak, itu bakal mengerek harga eceran tertingginya nggak sih? Kemarin kan ada beberapa pengecualian kan kemarin. Tapi beras premium dikenakan Pak? Ya saya kira nggak yang kebutuhan masyarakat umum kan bukan yang premium ya, yang masyarakat ya. Jadi itu tetap tidak mengerek ya Pak? Enggak. Sejumlah ekonom mengkhawatirkan penerapan PPN 12% bisa memicu para pelaku usaha untuk menaikkan harga-harga barang di pasaran. Bahaya dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, 30%, begitu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. Untuk meredam dampak penerapan PPN 12% ini, pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket ekonomi atau kompensasi untuk masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan UKM atau wirausaha. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski bahan pokok termasuk beras tidak kena PPN 12%, tapi tentu banyak faktor lain dalam mata rantai proses produksi dan distribusi beras yang terdampak PPN. Adakah dampak penerapan PPN 12% terhadap harga beras di pasaran? Kita bahas bersama Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso. Selamat sore, Pak Sutarto. Selamat sore, Mbak. Pak Sutarto, ini ada terjadi perbedaan pernyataan sesama menteri. Kita pun sebagai masyarakat bingung. Jadi sebenarnya beda beras premium, beras khusus itu apa sih Pak? Iya, sebenarnya begini, pemerintah itu sudah menetapkan adanya beras dengan kategori, dengan kelas. Ada beras khusus. Beras khusus itu diproduksi hanya di daerah khusus, kemudian dengan ya kualitas dan sebagainya itu berbeda. Nah, biasanya orang menyebut misalnya beras, kalau di luar negeri itu kan ada jasmine rice, kemudian ada yang impor ya, kemudian ada juga beras basmati, kemudian kalau di dalam negeri itu ada beras yang diproduksi secara khusus karena umurnya lebih panjang, produktivitasnya rendah, seperti beras rojo lele, beras organik. Nah, itu beras khusus. Nah, di luar itu kemudian ada beras umum. Beras umum ada dua kategori, yaitu beras khusus, beras premium dan beras medium. Ini ketetapan pemerintah. Kenapa ada beras premium? Premium itu dari aspek berapa beras pecahnya, berapa derajat sosoknya, berapa beras. Jadi artinya dalam kalimat sederhananya, Pak Sutarto, Ya. beras khusus adalah beras yang paling mahal ya, tertinggi harganya. Betul, tidak diatur harganya oleh pemerintah. Tidak Beras khusus berdasarkan tidak diatur. harga eceran tertinggi berarti? Tidak berdasarkan HET. Karena apa? Karena memang ceruk pasarnya juga terbatas. Hanya pihak-pihak tertentu yang bisa yang menikmati. Tapi kalau beras umum itu adalah tadi itu dua kategori, beras
beras premium dan medium. Medium itu yang mengkonsumsi itu banyak sekali. Makanya tadi setelah kami mendengar penjelasan Pak Menteri Perdagangan, teman-teman kami di lapangan juga menjadi lebih lebih tenang gitu kan. Kemarin juga sempat ribut di grup kami, di grup penggilingan padi. Kalau premium dikenakan PPN, karena selama ini untuk menetapkan HET itu tidak ada komponen PPN. Jadi tidak dikenakan PPN, medium dan premium ini selama ini tidak dikenakan. Oke, dan Nah, yang dikenakan ya adalah pasti kan harus ada pasti ada perubahan HET gitu loh. oke. Jadi bukan hanya sekedar karena mencari keuntungan, bukan. Tapi Menyesuaikan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan atau untuk memproduksi dan nah, menyalurkan Pak beras Sutarto, premium. dengan tadi tambahan biaya itu dan udah pula nanti PPN 12% meskipun beras khusus ya tadi ya pengenaan PPN 12%-nya bukan di premium ataupun apalagi medium. Nah, ini bukankah kita menduga-duga jangan-jangan dengan adanya kenaikan PPN 12% untuk beras khusus ini juga menjadi alasan buat penjual misalnya karena semuanya serba naik, akhirnya harga beras premium pun atau medium pun sampai ikutan naik juga. Tidak begitu. Antara khusus dan premium dan medium ini tidak berhubungan karena barangnya berbeda. Barangnya berbeda, produsennya berbeda. Tapi nggak dijadiin alasan tuh Pak ketika ya udah karena semuanya naik ya mau nggak mau dinaikkan gitu. Ya, nanti kalau beras premium itu ada HET yang harus dipenuhi dan HET itu ditentukan oleh komponen biaya termasuk harga pembelian gabah. Pak Jadi Sutarto, harga pembelian ya. gabah ditetapkan juga gitu. Oke, mengenai kenaikan PPN 12% dikenakan untuk beras premium nanti saya akan bertanya lagi, tapi kita dengarkan dulu Pak Sutarto dan juga pemirsa untuk kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam, Pak Sutarto masih bersama saya ya Pak. Pak, ini kan tapi kalau tadi ada jaminan bahwa yang naik adalah untuk beras khusus ya, tidak untuk premium apalagi medium. Tapi kan kadang-kadang ini pedagang di lapangan suka pada nakal Pak. Nakal dalam artian ya karena semuanya naik ya otomatis beras premium atau medium ya terpaksa harus naik begitu. Padahal kan tidak seperti itu. Iya, jadi begini, kalau dari kami, artinya dari produsen beras, pasti tidak akan melakukan kenaikan harga. Karena memang tidak ada tambahan biaya tadi. Yang kedua, HPP-nya juga tidak berubah. Nah, kecuali nanti HPP-nya berubah, HPP gabah. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita bicara di retail modern, itu biasanya memang ada ketentuan-ketentuan. Harusnya tidak akan naik. Kalau naik pasti akan ada tindakan-tindakan khusus. Nah, sekarang yang mungkin perlu kita kontrol betul yang di lapangan ini adalah di pasar-pasar umum. Nah, itu yang harusnya kita kontrol betul. Jangan sampai ada oknum-oknum pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. Karena selama ini antara pasar beras premium, medium dengan beras khusus itu memang berbeda. Ceruk pasarnya berbeda gitu. Kalau ada yang nakal tindakannya apa tuh Ya. Pak Sutarto? Nah, sebenarnya ada Satgas Pangan yang tentunya memberikan sanksi, paling tidak sanksi administratif terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan itu, kegiatan yang melanggar tadi gitu ya. Tapi kalau anggota kami tentunya kami sepakat bersama bahwa ya kita berusaha untuk memenuhi sesuai dengan HET tadi. Dan karena persaingan di lapangan juga tidak ringan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan kalau anggota kami penggilingan padi dan pengusaha beras pasti berusaha untuk menepati apa yang menjadi Karena kebutuhan. kan gini juga Pak Sutarto ketika misalnya kita berada di pasar gitu ya yang dijualnya eceran atau literan kan kita nggak tahu nih sebenarnya yang mana khusus, yang mana premium, yang mana naik, yang mana enggak gitu. Tapi kan bisa saja jangan-jangan pedagang ini berdalih, oh ini karena beras khusus jadi naik. Jadi bisa aja nakal, jangan-jangan beras premium dijual tapi dia naikkan gitu. Nggak, makanya masyarakat harus kita berikan pengetahuan secara baik mana yang kategori beras khusus,
mana yang beras umum dengan kategori premium dan medium. Bahkan supaya pemerintah pun tidak ada perbedaan interpretasi tadi. Jadi jangan sampai selama ini memang kadang-kadang beras khusus itu masuk premium, padahal tidak. Jadi Oke, baik. pemerintah sendiri sudah memberikan ketetapan ada beras khusus yang tidak diatur harganya, kemudian ada beras karena ceruk pasarnya ada tapi tidak luas, kemudian ada beras umum dengan kategori 2. Oke. Sebenarnya antara medium dengan premium itu juga perbedaannya tidak terlalu banyak. Barangnya sama. Baik. Bedanya derajat sosoknya, kemudian campuran butir pecahnya berbeda. Sebenarnya masyarakat membeli medium pun sebenarnya juga sudah cukup. Oke. Aturannya sudah ditetapkan, tinggal pengawasannya dan juga masyarakat yang lebih waspada lagi ya akan pembagian atau perbedaan beras premium, beras khusus ataupun medium. Terima kasih Ketua Umum Perpadi Sutarto Ali Musso.